Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tessa Kusumadewi dan teman-teman saya yang bernama Zuratu Asnawiyah dan Wira Ardianto. Nah, kebetulan kita akan membahas di chapter 4 yang berjudul tentang The Corporate Culture, Impact and Implication. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai topik-topik pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih budaya perusahaan itu. Budaya perusahaan adalah seperangkat asumsi yang dibangun dan dianut bersama oleh organisasi sebagai modal dalam beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan proses integrasinya yang secara internal. Namun seperangkat asumsi tersebut dimaksud adalah filosofi, nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, ide mitos, dan karya yang berintegrasi untuk mengarahkan perilaku organisasional. Namun, seperangkat asumsi tersebut merupakan isi dari budaya perusahaan yang berkaitan dengan apa yang kita pikirkan, namun dirasa juga dan dapat dilakukan oleh semua karyawan. Dan di sisi lain juga pengertian tersebut menurut Frederick Post dan David tahun 1992 yaitu nilai pribadi dan karakter normal yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja etis suatu perusahaan tersebut. Tetapi kedua faktor tersebut bukanlah faktor yang independen tanpa pengaruh dari orang lain. Nah, nilai-nilai dan karakter pribadi tersebut dapat dipengaruhi oleh budaya suatu perusahaan. Budaya perusahaan dapat dikaitkan dengan sebagai kombinasi bersama yang membantu untuk mendefinisikan suatu perilaku norma bagi setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan. Sedangkan budaya itu sendiri juga merupakan cara kita melakukan sesuatu di sekitar kita. Nah, ada beberapa pola kepercayaan, harapan, makna, dan yang mempengaruhi dan memandu pemikiran perilaku anggota tersebut, yaitu yang mempengaruhi yang tadi itu ada agama, ada generasi, ada gender, ada kelas sosial, organisasi, yang tentunya ada keluarga. Nah, konsep budaya perusahaan harus juga dalam pengertian nih bahwa perusahaan merupakan lembaga sosial di samping merupakan bertentangan. Nah, namun budaya tersebut itu sering menentukan kemampuan untuk mengubah image atau menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang baru. Tentunya budaya perusahaan juga berkembang secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan arah pada setiap anggota perusahaan tersebut untuk memberikan pengabdiannya terbaik guna tujuan kemanusiaan. Nah, kemampuan dan kemauan itu menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan prioritas dan sasaran organisasinya bukan lagi dianggap untuk sebagai beban tetapi sebagai suatu kesadaran. Nah, budaya perusahaan biasanya juga dimulai dari tindakan-tindakan dan nilai-nilai dari sang pemimpin perusahaan tersebut gitu. Jadi biasanya pemilik dan pendiri perusahaan seiring berjalannya waktu tanpa disadari oleh si sang pemimpin perusahaan biasanya itu dilihat dari nilai-nilai dan tindakan yang membudaya dengan sendirinya gitu. Nah, seberapa penting sih budaya perusahaan itu? Perusahaan itu sebagai suatu organisasi yang terdiri dari bermacam-macam latar belakang, pendidikan, terus ekonomi, suku, bangsa, maupun budaya perusahaan itu sendiri. Membentuk sebuah keluarga besar yang sangat kompleks gitu. Bagaimana mengefektifkan orang-orang tersebut gitu terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan yang seperti ini, diperlukan suatu yang perekat gitu supaya dia lebih melekat antara atasan dengan bawahan, yaitu seperti kayak nilai-nilai yang dapat diterima oleh semua orang gitu. Jadi dapat memotivasi mereka
agar bekerjanya itu lebih efektif lagi. Nah tadi sebelumnya kita udah bahas tentang si budaya perusahaan tadi. Kita sekarang akan membahas tentang unsur-unsurnya itu apa aja sih. Yang pertama itu ada jarak daya, yang kedua itu ada individualisme dengan kolektivisme, yang ketiga itu ada penghindaran dengan ketidakpastian, yang ketiga itu ada orientasi dengan keterlibatan, yang keempat itu ada maksualisme dengan feminisme, yang terakhir itu ada included dengan terkendali. Nah, beberapa elemen yang paling mudah dipahami itu seperti sikap dan perilaku, hanya sebagian kecil nih dari elemen yang membentuk budaya itu sendiri. Selain itu, budaya juga hadir dan menentukan dengan menjelajahi salah satu dari yang berikut ini. Nah, yang pertama itu adanya tempo hari. Tempo hari itu jadi biasanya kita harus menyesuaikan waktu pekerjaan itu sendiri. Yang kedua itu ada pendekatan organisasi terhadap humor. Jadi humor ini sendiri itu biasanya itu untuk menghilangkan stres di dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga itu ada metode penyelesaian masalah. Jadi dalam menghadapi berbagai masalah, baik itu pribadi atau kelompok, biasanya dipecahkan bersama-sama untuk menyelesaikannya tersebut. Yang keempat itu ada lingkungan kompetitif. Jadi sistem dinamis di mana bisnis Anda itu bersaing secara sehat. Dan yang kelima itu ada insentif. Biasanya ini tuh kompensasi gitu yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk membantu memotivasi mendorong karyawan gitu biar lebih giat lagi, kayak istilah lainnya itu kayak bonus gitu. Nah yang keenam itu ada otonomi individu. Jadi salah satu prinsip yang diperjuangkan lingkungan dalam menjaga etika kebebasan. Yang ketujuh itu ada struktur hierarki. Nah budaya dan etika, apakah gagasan budaya terhubung dengan etika? Lebih khusus lagi, apakah budaya perusahaan dalam etika bisnis? Nah, setiap faktor dalam model pengambilan keputusan itu dari pengumpulan fakta melalui imajinasi moral hingga penilaian dapat didukung nih atau dihambat oleh lingkungan di mana keputusan itu dibuat. Jadi lingkungan etis atau budaya akan menjadi lingkungan di mana karyawan diberdayakan dan diharapkan bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara yang etis. Bahkan ketika hukum tidak mewajibkannya, itu juga harus tetap dilaksanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya berdasarkan kepatuhan dan berdasarkan nilai. Yang dimana di sini pertama ada pendekatan organisasi untuk mendorong tindakan etis. Yang pertama ada birokratis dan hierarkis, yang dimana itu pengambilan keputusan itu berdasarkan aturan atau prosedur yang sudah ditetapkan, dan ini membutuhkan suatu ACC dari pihak atas. Yang kedua tidak birokratis, yang dimana pengambilan keputusan diberikan ke pihak terdepan untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa menunggu arahan dari atasan. Selanjutnya itu klasifikasi perusahaan dalam budaya. Nah ini baru masuk ke intinya, yaitu berdasarkan kepatuhan, berdasarkan nilai. Yang dimana yang berdasarkan kepatuhan itu budaya perusahaan dilihat gimana karyawannya itu patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan perusahaan tersebut. Selanjutnya yang berdasarkan nilai, yang dimana orang-orang perusahaan tersebut lebih mementingkan nilai yang ada dalam perusahaan tersebut daripada peraturan-peraturannya. Selanjutnya ada kepemimpinan etis dan budaya perusahaan. Di sini ada sifat dasar pemimpinan yang etis. Yang pertama, pemimpin berorientasi pada orang, yang dimana pemimpin tersebut dalam mencapai suatu tujuan perusahaan, mereka tuh harus kenal dengan orang lain dan bisa memberdayakan orang lain gitu agar bisa mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Pemimpin terlibat dalam tindakan etis yang nyata, yang dimana dalam suatu kegiatan atau suatu tanggung jawab, di situ pemimpin harus terlihat. Yang ketiga adanya kemauan menerima ide baru, mau mendengarkan dan keterbukaan. Nah ini penting untuk masa depan perusahaan. Gak mungkin pemimpin sendiri memikirkan gimana ide-ide yang akan datang.
Yang pasti pemimpin harus menerima apa yang dikeluarkan orang lain untuk perusahaan ke depannya. Yang keempat, pemimpin berintegritas, kejujuran, dan dapat dipercaya. Yang pasti emang pemimpin harus jujur dan dapat sikap dipercaya dan konsisten terhadap suatu tindakan-tindakannya. Yang terakhir, ada pemimpin yang menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, yang dimana kalau misal ada suatu masalah terhadap bawahannya gitu, pemimpin harus bisa membantu orang tersebut. Makanya pemimpin juga harus mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya di sini ada sebuah survei yang dimana ada 5 prioritas utama yang harus dimiliki oleh para pemimpin, yaitu memperoleh kembali kepercayaan publik, yang dimana kejujuran dan sikap dapat dipercaya ini sangat dibutuhkan agar bisa orang-orang lain tuh percaya pada pemimpin tersebut. Yang kedua, manajemen perusahaan yang efektif dalam konteks harapan investor saat ini. Di sini fungsinya pemimpin yang efektif itu untuk mencapai keuntungan perusahaan agar harapan-harapan investor tuh tercapai. Yang ketiga, memastikan integritas laporan keuangan. Yang keempat, keadilan dalam kompensasi eksekutif. Yang pasti pemimpin itu nggak boleh pilih kasih. Yang terakhir itu keteladanan dalam etika olah manajemen. Selanjutnya itu kepemimpinan yang efektif dan kepemimpinan yang etis. Seorang pemimpin memainkan peran penting dalam menciptakan dan mengubah budaya perusahaan. Ini pasti banget, karena pemimpin itu yang akan mengubah budaya perusahaan tersebut malah akan membaik atau bahkan malah memburuk. Di sini ada 3 macam pemimpin. Yang pertama, pemimpinan yang etis. Pemimpin yang etis itu yang dimana bisa mengubah budaya perusahaan, dimana para karyawannya itu diberdayakan dan diharapkan untuk melakukan tindakan yang etis. Yang kedua, pemimpin yang efektif, yaitu pemimpin yang bisa membuat perusahaan itu menguntungkan, produktif, dan efisien. Nah, yang terakhir, pemimpin yang etis dan efektif itu pemimpin yang bisa memberdayakan karyawannya untuk menjadi kreatif dan berkreasi dalam segala hal, dan juga bisa menguntungkan suatu perusahaan. Selanjutnya ada membangun budaya perusahaan berdasarkan nilai-nilai. Yang pertama, perusahaan harus menentukan misinya. Selain misi untuk menentukan mencari keuntungan, perusahaan juga harus menentukan misi untuk membangun budaya perusahaan yang tepat. Yang kedua, artikulasi dari visi yang jelas mengenai arah perusahaan. Visi yang jelas ini dimaksudkan untuk para pemegang kepentingan perusahaan itu paham mengenai pendirian perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, mengidentifikasi langkah yang jelas bagaimana pergeseran budaya akan terjadi. Di sini harus dibuatlah planning atau prosedur untuk mengantisipasi jika terjadinya pergeseran budaya. Yang keempat, harus ada keyakinan dari semua pihak dalam organisasi. Keyakinan di sini dimaksudkan apakah nanti budaya yang dibuat itu penting atau enggak untuk masa depan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang culture integration. Salah satu elemen integrasi yang paling menentukan adalah komunikasi. Karena tanpa komunikasi, itu tidak ada kejelasan tujuan, prioritas, juga proses. Nah, untuk mengeksplorasi efektivitas proses integrasi perusahaan, pemberian insentif seperti penghargaan yang sesuai dan juga penilaian positif atau seperti employee of the month itu dimungkinkan. Nah, selanjutnya ada reporting structure. Ini membahas tentang whistleblowing. Whistleblowing ini adalah seseorang yang mengungkapkan tentang kegiatan tidak etis yang terjadi di perusahaan kepada atasannya atau orang yang memiliki posisi itu untuk mengambil tindakan pencegahan ataupun memberikan hukuman. Nah, terdapat metode-metode yang digunakan untuk mengurangi kegiatan tidak etis tersebut. Seperti contohnya ada para pemimpin harus mencontohkan tindakan melaporkan kesalahan secara jelas. Yang kedua, pemimpin dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan yang mengarah kepada kesimpulan. Yang ketiga, meskipun tim atau rencana tentang manajemen krisis itu seringkali tidak berhasil, namun mempraktikkan laporan adalah latihan yang berharga. Yang keempat,
Budaya memberikan waktu yang cukup untuk mencapai keputusan yang bertanggung jawab itu mendorong pertimbangan implikasi yang tepat. Nah, yang terakhir ada secara konsisten dan terus-menerus untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan harapan organisasi kepada semua pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya ada assessing and monitoring the corporate culture. Ini tentang audit etika. Pemantauan dan audit etika berkelanjutan memungkinkan organisasi mengungkap kerentanan yang dapat menimbulkan tantangan di kemudian hari bagi perusahaan. Nah, sehingga berfungsi sebagai elemen dan penilaian resiko dan juga pencegahan. Nah, tapi bagaimana sih untuk mendeteksi budaya perusahaan yang berpotensi merusak atau biasa disebut dengan toksik? Nah, tanda jelasnya itu adalah kurangnya nilai-nilai fundamental yang diterima secara umum oleh karyawannya untuk organisasi. Nah, selanjutnya ada mandating and enforcing culture, the federal sentencing guidelines. Ini ketika mekanisme internal untuk menciptakan budaya perusahaan etis terbukti tidak memadai, komunitas bisnis atau organisasi bisnis dapat mengharapkan peraturan pemerintah untuk mengisi kekosongannya. Nah, di sini akan menjelaskan tentang United States Sentencing Commission atau Komisi Penghukuman Amerika Serikat atau disingkatnya USSC. Nah, USSC ini adalah sebuah agen independen di pengadilan Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1984 untuk mengatur kebijakan hukuman dalam sistem pengadilan federal. Nah, mulai dari tahun 1987, USSC ini membuat panduan hukuman federal yang berlaku untuk para terdakwa secara individu maupun organisasi dalam sistem federal. Nah, meskipun nggak lagi wajib, pengadilan hukuman masih diharuskan untuk mempertimbangkan rentang pedoman, tetapi juga diizinkan untuk menyesuaikan hukuman sehubungan dengan masalah hukum lainnya. Nah, relevansi pedoman ini adalah bahwa USSC ini berusaha keras dalam panduannya untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang legal dan juga etis. Nah, pedoman tersebut berupaya memberi penghargaan kepada perusahaan yang menciptakan sistem etika dan juga kepatuhan yang efektif. Di sisi lain, perusahaan yang tidak memiliki etika juga sistem kepatuhan yang efektif akan dijatuhi hukuman tambahan masa percobaan. Nah, pedoman dari USSC ini mengidentifikasi tindakan spesifik dari suatu organisasi yang dapat berfungsi sebagai uji tuntas dalam mencegah kejahatan dan persyaratan minimal untuk program kepatuhan dan etika yang efektif. Ini tuh ada 7. Yang pertama adalah standar dan prosedur. Yang kedua adalah tanggung jawab dewan dan eksekutif lainnya. Yang ketiga, penghentian dari otoritas. Yang keempat, komunikasi dan pelatihan. Yang kelima, proses pemantauan, evaluasi, juga pelaporan. Yang keenam, struktur insentif dan disiplin. Yang ketujuh, mekanisme respon dan modifikasi. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.